Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Liputan utama. Pam Swakarsa hilang, rakyat terlatih datang. Kontroversi pembentukan rakyat terlatih terus berlanjut. Ada kekhawatiran proyek politis itu menjadi bentuk adu domba antar rakyat. Tiba-tiba pemerintah menyiratkan kekhawatiran besar, seolah negara dalam keadaan bahaya sehingga perlu pengamanan luar biasa. Dan ABRI seakan tak mampu mengamankan situasi ini sendiri. Alhasil, dengan dalih Undang-Undang Nomor 20/1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, pemerintah membentuk apa yang disebut sebagai rakyat terlatih atau ratih. Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengatakan saat ini gangguan keamanan sudah diambang batas toleransi. Kegiatan pengerahan massa besar-besaran dengan cara melanggar hukum menurut dia tak bisa lagi dilihat sebagai kemajuan berdemokrasi. Untuk menanggulangi keadaan seperti itu, agar tidak berlarut-larut dan tidak menjurus anarki, rakyat terlatih dibentuk di bawah kendali kepolisian. Apalagi kata Wiranto, hingga kini jumlah personel polisi jauh dari memadai. Rekrutmen rakyat terlatih itu akan dilakukan badan-badan ABRI, terutama TNI AD, dan pendidikannya dilakukan di seluruh Resimen Induk Kodam selama 3,5 bulan. Syarat-syarat anggota antara lain setidaknya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, berusia sedikitnya 18 tahun, dan sehat jasmani dan rohani. Prioritas mereka adalah yang terkena pemutusan hubungan kerja. Jadi nantinya buruh dan pekerja pabrik, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan menjadi sumber rekrutmen. Dan tak tertutup kemungkinan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengamanan (PAM Swakarsa) di sidang istimewa MPR lalu seperti Furkon, Pemuda Pancasila, Laskar Banten direkrut juga. Maka Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung pun buru-buru memerintahkan pemuda Golkar masuk rakyat terlatih. Rekrutmen tahap pertama sebanyak 40.000 orang diarahkan untuk bertugas di daerah-daerah rawan dan dilakukan pada Januari 1999. Dan sisanya 30.000 orang direkrut untuk sidang umum MPR 1999. Rakyat terlatih yang tugasnya membantu polisi dengan pentungan, tameng, dan kekuatan legalitas untuk menangkap, memborgol, dan melaporkan informasi itu akan mendapatkan gaji di atas upah minimum regional. Wiranto menegaskan dengan sistem rekrutmen terbuka, kekhawatiran rakyat terlatih ini akan digunakan untuk kepentingan kekuatan politik tertentu tidak berdasar. Maijen Purnawirawan Kosparmono Ersan mengingatkan bahwa dari pemilu pertama sampai kelima polisi selalu dibantu oleh rakyat terlatih, yaitu pertahanan sipil atau Hansip, dan keamanan rakyat atau Kamra yang berjaga di tempat pemungutan suara. Jadi rakyat terlatih ya, Kamra bukan yang lain.
Cuma sekarang istilahnya terlalu dibesar-besarkan, ujar mantan Deops Kapolri itu. Karena itu Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu setuju saja dengan gagasan pembentukan rakyat terlatih asalkan memenuhi 3 syarat. Tujuannya sebatas pada pengamanan pemilu, sifatnya temporer dan tidak dipersenjatai kecuali pentungan karet. Meskipun begitu, cukup banyak yang menampik karena khawatir hanya kelanjutan PAM Swakarsa. Rakyat terlatih adalah kelanjutan PAM Swakarsa. Pemerintah mengatakan rakyat terlatih demi keamanan. Selalu dikatakan keamanan harus diperkuat, lalu siapa musuhnya? Siapa yang harus diwaspadai? Ujar Sri Edi Swasono, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Yang dihadapi bukan musuh dari luar tetapi bangsa sendiri yang beda pendapat, ucap mantan Menteri Transmigrasi Siswono Yudhoyono. Ia malah menduga ratih itu bentuk lain upaya mengadu domba rakyat. Mantan Menhankam Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat pun menilai pembentukan rakyat terlatih dalam situasi seperti sekarang terkesan mengada-ada. Tidak perlu, timingnya belum tepat karena banyak prioritas lain yang harus dilakukan. Dalam kondisi krisis seperti sekarang, menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais, rencana tersebut akan memboroskan uang saja. Katakanlah per orang 6 juta rupiah, berarti menghabiskan uang 42 miliar rupiah. Padahal, ujar dia, dana itu kalau untuk mendidik polisi lebih dari cukup dan melegakan rakyat. Menurut Amin, kalau 70.000 orang itu untuk mengamankan pemilu justru akan berbahaya karena bisa diskriminatif. Mereka akan memihak partai pendukung pemerintah. Dengan begitu, ketidakjujuran dalam pemilu akan terulang. Dan lanjut Amin, bila mendapat senjata, rakyat terlatih akan petentang-petenteng. Kalau rakyat sipil main senjata, itu berarti kita sudah dekat perang saudara. Karena itu saya memohon kepada Mr. Habibie, Mr. Wiranto, dan Mr. yang lain, jangan diteruskan, batalkan. Imam Wahyu L. Laporan Eko Yulistio dan Tirma Siboro. D dan R 19 Desember 1998, halaman 18.